Tapi kita sudah punya rekaman, Pak Ari sudah merekam tadi sebelum bentrok acara, jadi kita akan jalankan dulu, nobar, nonton bareng dulu video beliau. Setelah itu kita akan interaksi. Silahkan dijalankan saja dulu ya videonya. Jadi kalau yang mau menutup kameranya juga boleh ya. Nanti setelah itu kita interaksi. Teh Atina bisa tolong Baik, Pak. dijalankan videonya? Oh, sebentar, Pak. Selamat pagi, siang, sore. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kuliah kita, Manajemen Pengembangan Aplikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang Introduction to Unified Modeling Language atau UML. Jadi saya akan mencoba memperkenalkan apa itu UML. Walaupun UML sering digunakan di dalam konteks pengembangan aplikasi, tapi sebetulnya UML punya manfaat kegunaan yang sangat luas, tidak hanya untuk tujuan pengembangan aplikasi secara teknis, tetapi bisa untuk memodelkan dalam pengertian yang lebih luas. Oleh karena itu, mari kita coba pahami apa itu UML, berkenalan dengan UML. Mengapa perlu? Ya, karena sebagai project manager pengembangan aplikasi ini akan sangat bermanfaat. Ya, baik. Jadi saya akan mulai dengan pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan. Why software project managers must understand UML? Nah, saya kira paling mudah kita melihat gambar ini. Ya, jadi ada 3 lingkaran di atas. Lingkaran itu kalau dilihat, saya sengaja berikan warna yang berbeda. Yang paling kiri atas itu adalah project manager. Jadi kita ceritanya sedang mengelola project untuk pengembangan aplikasi atau software. Kemudian tentunya dalam konteks tersebut, project manager adalah orang yang posisinya paling tinggi, paling bertanggung jawab terhadap project, ya seluruh project. Nah, di dalam project itu sebetulnya ada 2 kegiatan besar, ya. Satu kegiatan manajerial project, satu lagi kegiatan software engineering atau pengembangan software-nya itu sendiri. Karena kita sedang bicara tentang project pengembangan software, ya. Ya, katakanlah di situ ada leadernya, software engineering leaders. Kemudian ada lagi software engineering team yang bisa sangat besar jumlahnya. Ya, baik, kita tidak akan bicara tentang software engineering-nya. Tapi mari kita cari keterkaitan antara project management, software project management, dengan berbagai proses di dalam software, pengembangan software tersebut. Ya, jadi bagian gambar yang bawah ada 3 kotak. Itu adalah penyederhanaan dari pemahaman pengembangan software. Jadi kita mulai dari needs atau business needs, user needs. Ada kebutuhan yang ingin dijawab dengan software. Ya,
dengan solusi yang berupa software. Kemudian berdasarkan needs tersebut, kita lakukan software design dan development proses. Ya, itu sudah pernah kita bicarakan dalam pertemuan sebelumnya. Ya, detailnya Anda sudah paham harusnya. Nah, kemudian hasil dari software development proses ini tentunya adalah sebuah software, sebuah aplikasi. Nah, ini semua rangkaian proses ini dari memahami needs, mendetilkan needs, kemudian mendesain, mengembangkan, sampai menguji, meyakinkan bahwa kualitasnya terpenuhi, targetnya terpenuhi, itu semua harus dikelola dalam kerangka project manager, ya, kerangka project management, maaf. Nah, ini di sini project manager mempunyai peran yang sangat penting. Nah, jadi ini kelihatan di sini ya, sisi engineering, project manager mempercayakan kepada software engineering leaders, tapi harus punya bahasa komunikasi yang nyambung satu sama lain. Nah, kemudian melihat proses, software project manager harus memahami proses dan bisa mengkaitkan dengan konsep manajemen proyek, sehingga proses pengembangan software yang mengikuti kaidah yang khusus itu, ya, itu dapat dikendalikan sebagai sebuah proyek, ya. Nah, pengendaliannya bagaimana? Mulai dari meyakinkan bahwa needs kemudian menjadi requirement itu clear, jelas, ya. Kemudian yang kedua, di dalam proses desain, kemudian development, nah, kita yakinkan bahwa desain sudah lengkap, ya, komponen-komponen desainnya ada semua. Kemudian itu akan menjadi referensi untuk melakukan istilahnya dalam project management ada WBS, ya, work breakdown structures. Nah, ini sebetulnya kita memecah-mecah pekerjaan dari suatu pekerjaan besar, ya, pengembangan software menjadi komponen-komponen pekerjaan yang harus kita tata sedemikian rupa, mana yang harus lebih awal, komponen pekerjaan ini dilakukan berapa lama, dan sebagainya. Dan di akhir atau di tahapan-tahapan tertentu ada quality control. Ya, nah ini semua kegiatan ini under project manager. Ya, nah jadi kita bisa melihat ini ada dua sisi. Satu adalah sisi software engineering, sisi objek yang dikelola sebagai project. Satu lagi sisi managerial project. Ini harus nyambung, harus bisa komunikasi satu sama lain. Nah, bahasa komunikasi yang paling mudah itu adalah dalam konteks ini adalah UML, Unified Modeling Language. Ya, karena kalau kita bicara tentang coding, ya nggak bisa berharap orang yang ahli software manager harus melihat codingnya, harus memeriksa, harus meyakinkan, dan sebagainya. Tapi kalau UML itu bahasa yang relatif high level, mudah dipahami siapapun, dan bentuknya adalah diagram-diagram, ya. Jadi itu kira-kira pemahaman mengapa UML jadi penting. Karena UML adalah titik temu yang memungkinkan dipahami kedua belah pihak, ya, project manager beserta tim project manajemennya serta software engineering teams. Baik, ketika kita bicara UML, nah, biasanya kita dibawa pada pemikiran sesuatu yang disebut sistem. Jadi software yang mau kita bangun, aplikasi yang mau kita bangun itu sebetulnya dari satu sisi ini part of system. Di awal pertemuan kuliah
saya memberikan ilustrasi tentang sistem bisa dibagi menjadi komponen-komponen, software hanya salah satu dari komponen, atau bahkan teknologi salah satu dari komponen. People, proses, teknologi, data sekarang. Ya, teknologi di breakdown lagi menjadi ada hardware-nya, ada software-nya, dan sebagainya. Ya, dan seterusnya. Nah, cara melihat sistem secara keseluruhan, komponennya apa saja, keterkaitan satu sama lain, ini yang disebut sistem thinking. Ya, di sini perlu juga seorang project manager membiasakan diri berpikir dengan cara pikir sistem thinking tersebut. Ya, kemudian perlu disadari juga bahwa UML tidak lain adalah bahasa yang direpresentasikan dalam bentuk diagram untuk memodelkan, ya, memodelkan dalam hal ini memodelkan solusi dari sistem berbasis software yang akan digunakan untuk membantu satu proses bisnis, katakanlah seperti itu. Ya, model menjadi sangat penting karena dengan model sesuatu yang belum jadi itu bisa kita diskusikan, bisa kita pandang, bisa kita lihat hubungannya satu sama lain dan sebagainya. Nah, UML adalah model sebetulnya, bahasa untuk memodelkan. Wujudnya adalah diagram ya. Baik, kita spesifik sekarang. Kalau tadi model secara umum, system thinking, ya. Sekarang software modeling. Ya, saya mulai dengan intinya saya ingin menjelaskan di sini object oriented. Ya, jadi kalau kita bicara UML, biasanya digunakan, diterapkan di lingkungan yang cara pikirnya adalah object oriented. Ya, software, dunia software, platform aplikasi saat ini hampir semuanya object oriented. Cara pikirnya adalah berbasis objek. Jadi melihat sistem tadi, misalnya dengan sistem thinking besar, dibagi-bagi menjadi komponennya, subkomponennya, interaksi satu sama lain. Nah, dikaitkan dengan object oriented ini sebetulnya kita menemukan objek-objek pembentuknya tadi, yang saling berinteraksi satu sama lain. Ya, nah dunia modeling atau representasi software ini tidak serta-merta langsung berbentuk objek oriented. Tapi ada cara representasi non-objek oriented atau pra-objek oriented yang lebih awal digunakan sebagai cara pikir, kemudian ada model pendukungnya. Ya, nah ini ada yang menyebut tradisional method, ya, tradisional oriented begitu. Ada yang menyebut structures oriented, ya. Nah, kalau saya sih lebih suka menggunakan istilah, ya. Istilah ini ada dari satu sumber, saya lupa sumbernya yang mana. Bukan saya yang menciptakan, yaitu flow oriented. Nah, kenapa flow oriented? Karena kata flow, kata kunci flow itu memperlihatkan atau relevan dengan apa? Dengan representasinya. Juga nanti ketika dikontraskan dengan object oriented juga relevan. Ya, nah baik. Jadi akhirnya kita punya dua pendekatan besar. Satu sebelum object oriented adalah pendekatan flow oriented. Lalu beralih pada satu titik secara gradual menuju object oriented. Dan hari ini bisa dikatakan semuanya object oriented, walaupun tidak 100% ya. Ada sebagian kecil persoalan yang
biasanya dianggap effortnya terlalu besar kalau kita pandang sebagai object oriented karena sistemnya relatif tidak complicated ya dan sangat teknis biasanya. Itu masih digunakan non object oriented, tapi mostly object oriented. Baik, mari kita lihat ya pemahamannya bagaimana. Kembali lagi, kita atau stressing pointnya adalah modeling. Ya, kalau kita bicara model, itu adalah satu representasi dari sesuatu yang direpresentasikan. Jadi kalau kita bicara model, sebetulnya selalu ada dua sisi ya. Satu sisi originalnya, yang seringkali sisi original itu adalah langsung dunia nyatanya yang akan dimodelkan. Nah, lalu dunia nyata ini dimodelkan oleh sesuatu yang lain. Nah, itulah ada modelnya. Model bisa model matematis, hanya rumus matematis, bisa model fisik, ya, bisa model mock-up dari sesuatu, misalnya kokpit pesawat terbang, ya, dan sebagainya. Tapi model adalah biasanya representasi dari sesuatu yang aslinya, yang originalnya tadi. Katakanlah dunia nyata, begitu ya. Kemudian dimodelkan lebih sederhana dari sisi tertentu, ya, punya tujuan, ya, dan tidak harus sama dengan ini. Tapi untuk karakteristik yang ingin diteliti, diperhatikan, direpresentasikan itu harus terrepresentasikan. Ya, baik. Kita mulai dengan dunia nyata yang akan dimodelkan. Nah, ini gambar lingkaran ini. Jadi secara umum dunia nyata itu adalah kumpulan objek. Objek. Satu objek dapat berinteraksi dengan objek yang lain. Tidak harus semuanya saling berinteraksi. Jika diperlukan bisa ya. Nah, terutama ketika kita memodelkan, ya, tidak harus kita menemukan relationship, hubungan interaksi antar seluruh objek karena akan complicated. Kita cukup memilih yang relevan saja. Ya, sebagai contoh, ada sebuah kampus mau kita modelkan. Ya, ada dosen, ada mahasiswa. Kalau kita bicara sistem informasi kampus, nah, tinggal memikirkan relationship dosen dan mahasiswa itu apa? Oh, dosen mengajar mata kuliah mana yang mahasiswa jadi pesertanya. Oh, dosen membimbing mahasiswa. Ya. Oh, dosen jadi wali dari mahasiswa. Itu adalah relationship yang terjadi di dunia nyata kampus akademik. Tapi kalau kebetulan dosen ini bersaudara atau bahkan ayahnya atau ibunya dari mahasiswa yang mana, itu tidak penting. Ya, sehingga ya relationship itu bisa kita abaikan. Ya, ini contoh saja. Ya, baik. Real world, ya, dunia nyata. Ini bisa kita modelkan tadi dalam konteks software menjadi object oriented, pendekatan object oriented, model object oriented. Satu lagi adalah model flow oriented. Ya, yang object oriented yang mana itu yang atas. Yang flow oriented itu yang bawah. Jadi di dalam paradigma lama, paradigma flow oriented, ketika kita akan memulai mengembangkan software, maka kita digiring pada pemikiran flow, aliran. Aliran apa? Aliran data masuk diproses, kemudian menjadi hasil proses, ya, yang berupa informasi, biasanya disebut begitu. Tapi intinya ada masukan, ada proses, ada keluaran, ya. Proses nanti di breakdown menjadi subproses 1, subproses 2, subproses 3 supaya prosesnya tidak complicated.
Subproses masih dianggap complicated, di breakdown lagi. Subproses 1.1, subproses 1.1.2 dan seterusnya. Ya, jadi perjalanan proses itu dilihat sebagai flow data sebetulnya. Jadi flow yang dimaksud ini lebih ke flow data. Data masuk diproses oleh proses pertama, keluar jadi informasi untuk proses yang ini atau dari proses ini. Lalu masuk ke proses berikutnya sampai keluar. Itu aja. Kita selalu digiring berpikir seperti itu. Ya, itu tidak salah. Begitu banyak software hebat yang dihasilkan dengan cara pikir, cara pandang seperti itu. Ya. Nah, tapi model biasanya akan lebih representatif jika itu lebih banyak persamaannya, banyak kesamaannya dengan sistem originalnya yang dimodelkan. Kalau kita bicara real world, dunia nyata, maka sebetulnya dunia nyata itu adalah dunia objek oriented. Maksudnya ada kumpulan objek-objek yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, berdasarkan pemikiran itulah, ini dianggap objek oriented itu lebih pas ya merepresentasikan dunia nyata. Mengapa? Karena sama. Ya, kita menemukan objek-objek seperti dunia nyata lalu direpresentasikan dengan objek di dalam software kita, di dalam aplikasi kita. Lalu antar objek saling call satu sama lain, interaction. Yang tadinya call-nya ada di dalam software monolitik ya, sekarang menjadi antar services, microservice ya. Nah, tapi intinya sama. Makanya objek ininya sama, paradigmanya objek oriented, tidak berubah ya. Nah, nanti objek-objek yang sejenis itu disebut kelas ya. Nah, jadi kita cukup nanti merepresentasikan, membahas, menceritakan kelas mana berhubungan dengan kelas mana, hubungannya apa. Jadi kelas dosen berhubungan dengan kelas mahasiswa. Karena representasinya itu karakteristiknya akan sama. Pokoknya hubungan dosen dengan mahasiswa. Sebagai pembimbing, sebagai pengajar, sebagai wali akademik. Nah, itu. Nanti tinggal objeknya. Bisa objek katakanlah Pak Ari, Pak Yusef, Pak Suhono, dan sebagainya. Ya, baik. Saya kira itu ya intinya seperti itu. Jadi sekali lagi, ini dari sebuah dunia nyata kita bisa modelkan dengan baik. Ya, nah tapi karena sekarang nanti untuk implementasinya platformnya semua rata-rata sekarang objek oriented, maka pilihannya adalah ini. Ya, objek oriented juga cara merepresentasikan, cara modelingnya. Nah, UML sudah jelas ya, cara merupakan model untuk objek oriented. Nah, lalu object oriented programming is an approach to design modular, reusable software systems. Ya, jadi dengan menggunakan pendekatan object oriented, ya, selain karena by nature ini dunia nyata itu object oriented sifatnya, tapi dengan menggunakan object oriented kita dipaksa ya secara tidak sengaja kita dipaksa menerapkan sistem thinking tadi yang melihat sistem sebagai modul-modul, submodul dan sebagai modular. Jadi sistematis kita caranya dan jadi mudah. Kemudian satu hal yang penting dari object oriented yang sekarang terjadi yaitu reusable. Dengan modular, sebetulnya reusable itu terkait dengan modular ya. Dengan sistem dipaksa jadi modular, modul-modul. Maka sistem menjadi independen satu sama lain. Kalau independen satu sama lain, maka dengan mudah itu jadi modul yang bisa dipisahkan sangat jauh. Tidak ada lagi dependensi pada tetangga dekatnya.
ya. Nah, ini jadi di satu sisi reusable, artinya gini, modul itu bisa dikembangkan siapapun kalau sudah independen, sepanjang ada kesepakatan ya, bentuknya bagaimana, interface-nya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini jadi membuat sebuah modul bisa di-enhance tersendiri sebagai modul tersebut menjadi reusable. Mudah juga digunakan ya di kemudian hari untuk aplikasi yang lain, reusable di sana. Ya, ada sejumlah keuntungan lainnya dari object oriented yang nanti tinggal bisa dibaca penjelasan selebihnya di sini. Lalu ini perbandingan rangkuman perbandingan, ya. Rangkuman yang memperlihatkan perbandingan antara yang structured atau tadi flow oriented dengan object oriented. Structured atau flow oriented fokusnya data flow. Object oriented fokusnya membagi-bagi sistem menjadi objek, ya. Flow itu high risk. Mengapa high risk? Karena untuk melihat rangkaian atau gini, flow itu atau structure kenapa high risk? Karena perjalanan data dari masuk sampai keluar itu sangat ditentukan oleh sequence, urutan proses yang memang by design urutan proses itu dipikirkan sejak awal. Jadi begitu ada perubahan di bisnisnya, urutan proses ini harus ditata ulang lagi. Tidak sulit mengubah sebagian saja. Walaupun prakteknya mengubah sebagian, tapi artinya mikirnya harus keseluruhan. Ya harus diteliti lagi secara keseluruhan. Sementara object oriented itu sudah modular tadi. Ya, sangat modular, kita mikir objek tertentu. Yang berubah objek itu ya udah objek itu saja. Nah, jadi kalau ada error, perubahan, modul dan sebagainya lebih low risk di situ ya. Lalu faktor reuse karena tidak modular atau keterkaitannya tinggi antar satu bagian dengan bagian lain, ya membuat jadi reuse itu jadi sulit, tidak mudah ya. Di object oriented jadi sulit. Di object oriented jadi sangat mudah. Maturity ya, structure flow oriented itu lebih awal ya. Jadi dari maturity kalau dilihat dari usia lebih. Tapi kalau kita bicara hari ini saya kira dua-duanya udah sama-sama matures ya. Kemudian structures itu tepat untuk ya well defined project. Ya, projectnya harus dipahami secara utuh, secara keseluruhan dan tidak banyak berubah. Object oriented relatif lebih fleksibel mengikuti berbagai perubahan. Ya, baik. Saya lanjut sekarang. Kita mulai fokus ke UML. Ya, jadi tadi secara konseptual itu adalah object oriented yang kita bicarakan. Ya. Nah, sekarang tidak hanya cara pandangnya yang kita bakukan menjadi tadi flow, objek gitu ya. Nah, tapi modelingnya, diagramnya, bahasanya. Nah, ada sejumlah diagram yang sejak lama digunakan di dalam pendekatan atau untuk mendukung pendekatan flow oriented. Ya. Lalu kemudian beralih ke object oriented. Nah, pendekatan ini, modelingnya ini menjadi atau ada tantangan di mana belum ada bahasa universal, ya, bahasa yang sama untuk merepresentasikan sistem atau model dari object oriented. Ya, nah oleh karena itu mulailah ada berbagai inisiatif modeling ya, ada berbagai pihak, berbagai ahli yang mengusulkan model bagian sisi kirinya, model bagian sisi kanannya, dan seterusnya. Nah,
ini tidak ada yang lengkap. Akhirnya mereka berkumpul, sederhananya begitu ya. Kira-kira berkumpul, lalu saya punya model ini, saya punya model ini, saya punya model ini, digabungkan semua. Jadilah UML, kira-kira begitu. Jadi UML singkatan dari Unified Modeling Language, ya, bahasa pemodelan. Mendengar kata bahasa, kita sering terjebak, oh bahasa itu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa pemrograman. Bukan itu ya. UML adalah bahasa dalam bentuk diagram, dalam bentuk simbol-simbol untuk merepresentasikan sistem pemikiran di dalam bentuk diagram. Ya. UML dapat dikatakan tujuan utamanya fokus untuk membantu memodelkan konsep, analisis, desain, pemikiran, sampai implementasi dari ini ya, software intensive systems kalau kita lihat di sana. Nah, jadi sebuah sistem yang peran software di dalamnya sangat besar. Ya. Nah, namun pada perkembangannya UML ini berkembang. Ya, karena kalau kita bicara software, tentunya ada sistem besarnya. Software hanya part of dari sistem besar. Kemudian kita bicara software biasanya untuk membantu proses bisnis. Ya, sehingga harus nyambung juga dengan bisnis modeling bagaimana. Nah, ini UML itu jadi akhirnya berkembang ke berbagai sisi. Ya, satu hal, sebagian diagram UML juga sering digunakan dalam bisnis modeling. Ya, salah satunya ada yang disebut use case diagram. Nah, ini merepresentasikan use case. Biasanya ada dua ini ya, dua pendekatan, dua cara pandang menerapkan use case untuk UML. Use case dengan UML. Satu adalah use case itu dikatakan, oh ini use case dari software. Jadi itu merepresentasikan use case penggunaan softwarenya, aplikasi. Ada juga use case ini merepresentasikan bagaimana bisnis itu digunakan, berjalan. Gitu. Ya, jadi kita bisa membuat use case diagram untuk bisnis pemesanan makanan minuman di restoran tanpa aplikasi. Bisa, oh nanti urutannya bagaimana, kita harus bertemu dengan siapa dan seterusnya. Ya, nah itu dimodelkan bisa dengan UML juga. UML yang sama, ya sama tuh diagramnya, sama tapi bentuknya agak berbeda, ya itu bisa dipakai untuk merepresentasikan software. Sementara kalau beyond software, lebih dari sekedar softwarenya menjadi sistem, ya. Nah itu kita sebut kita bisa gunakan SysML, ya, System Modeling Language. Kalau UML Unified Modeling Language untuk software, ya. Baik, itu ya pemahamannya. Nah, ini yang kiri ini memperlihatkan ini diagram SysML, ya. Baik, ini sepintas saja, tidak perlu dihafalkan, ya, karena nggak ada gunanya dihafalkan. Tapi sekedar supaya paham bahwa UML selalu dievaluasi, kemudian disempurnakan, ya berdasarkan case-case penggunaan. Ya, jadi begitu ada perkembangan baru, pemikiran baru yang lebih baik itu diadopsi dan digunakan dalam UML, standar UML yang lebih tinggi. Jadi kalau dilihat di gambar yang kanan atas ini, ya, itu memperlihatkan bagaimana
Sebelum UML ada komponen-komponen diagram pembentuk UML yang dikembangkan masing-masing tanpa mikir bahwa itu akan menjadi bagian UML. Ya, akhirnya jadi UML versi pertama, katakanlah begitu. Setelah itu dengan berjalannya waktu terus disempurnakan. Ya, ini kira-kira kalau dilihat seperti itu. Ini kalau disederhanakan dari waktu ke waktu seperti ini. Ya, gambar ini sejalan dua-duanya. Baik, UML adalah language yang berbentuk diagram. Ya, tolong diingat, dicatat. UML adalah language yang berbentuk diagram. Ada sejumlah framework di lingkungan IT yang biasanya include di dalamnya itu ada metode untuk mengerjakannya bagaimana, menggunakannya bagaimana. Ya, nah ini saya hanya ingin memberikan catatan, mengingatkan bahwa UML hanya mencakup atau standar UML hanya mencakup definisi bahasanya saja yang berbentuk diagram, tidak termasuk metodenya. Jadi maksudnya begini, kalau Anda, saya mau mengembangkan aplikasi menggunakan standar UML. Jadi cara kerja, cara mengembangkannya itu saya mau mengikuti UML, tidak ada. Karena standar UML tidak mengcover, tidak mencakup metode pengembangan aplikasi. Jadi UML hanya menyediakan standar diagram, standar bahasa dalam bentuk diagram. Kita harus combine dengan sumber lain yang menyediakan metode untuk pengembangan aplikasi. Salah satunya yang jelas-jelas sangat comply dengan UML itu adalah RUP, ya, Rational Unified Process. Tentunya ini bukan satu-satunya, bisa kita coba cari sumber-sumber yang lain. Tapi intinya begitu, ya. Nah, kemudian ini sedikit saja memahami RUP, ya. RUP ini kalau diikuti tahapannya ini, ada tahap-tahap ini. Kemudian kalau dilihat ininya, prosesnya, proses RUP, effortnya itu ada di mana, besar effortnya. Nah, bisa kita lihat di grafik ini. Ya, ini tipikalnya seperti ini. Ya, memang tidak dijamin pasti selalu begini. Tapi ini bagus juga jadi kontrol buat kita ketika kita melihat atau menjalani sebuah proyek pengembangan aplikasi, kok polanya tidak seperti ini. Tidak dijamin salah, tidak. Tapi jadi warning buat kita, ini biasanya tidak begini. Oh, ternyata ya akhirnya ketahuan. Ini gara-gara di awal itu mendefinisikan requirement terlalu tergesa-gesa. Banyak kesalahan, banyak requirement berubah. Jadi harusnya di mana effortnya sudah menurun, ini masih tinggi karena perubahan-perubahan. Ya, kira-kira begitu, ya, memahami gambar. Baik, sekarang kita coba pahami sedikit lebih mendalam tentang diagram UML. Diagram UML itu sangat banyak, ya, dan kuliah kita bukan kuliah tentang UML, gitu ya, yang ingin saya ingatkan, ya, bukan tentang UML. Jadi saya hanya akan menjelaskan diagram kunci, menjelaskan ilustrasi bagaimana UML itu diagramnya seperti apa, digunakannya bagaimana, supaya Anda punya bayangan mengkaitkan dengan manajemen pengembangan aplikasi, ya. Saya sarankan nanti Anda belajar sendiri, ya, belajar sendiri tentang UML ini, karena banyak sekali sumber terbuka tentang UML itu banyak, ya.
kemudian sumber edukasi lah untuk training, latihan sendiri gitu, belajar. Mau senangnya dibaca silahkan, banyak dokumen. Mau yang senangnya dengerin seperti YouTube silahkan juga ya. Nah, kemudian buku-buku juga banyak ya. Satu lagi tools. Nah, nanti untuk menggambar diagram UML itu banyak tools, sebagian gratis toolsnya, powerful tapi gratis. Jadi itu perlu ya untuk diketahui, dipahami. Baik, ini salah satu daftar diagram UML, daftar dalam bentuk ini ya, diagram lagi begitu ya, daftar diagram dalam bentuk diagram versi awal dari UML. Intinya diagram itu dipisahkan menjadi dua kategori besar, statik sisi kiri dan dinamik sisi kanan ya. Statik artinya apa? Itu untuk merepresentasikan besaran statis dari sistem yang mau kita modelkan, lingkungan yang mau kita modelkan. Jadi tidak mencerminkan proses dan sebagainya, tidak di statik, tidak seperti itu. Yang proses dan sebagainya sesuatu yang behavior ya, aktif itu berubah, itu di dynamic di kanan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, diagram-diagramnya bisa kita lihat di sini, ada kelas diagram, ada komponen diagram ya, ada objek diagram dan seterusnya. Di sisi dinamik misalnya ada activity diagram, ada use case diagram dan seterusnya. Ya, saya tandai ada titik atau lingkaran biru dan lingkaran merah ya. Lingkaran yang ada lingkaran-lingkaran itu memperlihatkan ini ya, diagram-diagram sebut saja mandatori, diagram yang sangat penting tidak terhindarkan. Artinya kita mau membangun sistem apapun ya, itu biasanya diagram ini pasti selalu terpakai karena itu diagram yang sangat fundamental ya. Nah, yang paling selalu tidak terhindarkan itu yang merah ini, lingkaran merah. Class diagram, use case diagram, sequence diagram. Ya. Nah, kemudian pendukung yang sering dipakai tapi tidak wajib juga. Tapi biasanya hampir selalu dipakai sebagai pendukungnya. Yang biru ini, objek diagram, kemudian activity diagram. Yang lainnya situasional. Ya, apakah kita memerlukan ada diagram pendukung yang lain bisa dipakai. Use case diagram memperlihatkan fungsi yang bisa dijalankan oleh user. Software apapun pasti ada fungsi yang bisa dijalankan oleh user, yaitu dinyatakan dengan use case. Ya, kemudian ketika fungsi itu kita jalankan, pasti ada proses yang terjadi di dalam software kita. Nah, proses itu direpresentasikan dengan sequence diagram. Ya. Kemudian tidak hanya proses, selama proses itu pasti berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan objek mana ini. Karena namanya juga objek oriented ya. Objek direpresentasikan objek yang sama dengan kelas-kelas. Jadi kita melihatnya hubungan antar kelas. Makanya ada kelas diagram. Ya. Baik. Nah, ini update versi terakhir ya, versi 2.5 dari UML ya. Ada beberapa diagram tambahan ya. Nah, silakan nanti dipelajari sendiri ya. Ya. Saya hanya akan menjelaskan yang mudah-mudah saja ya. Baik. Bagaimana kita memahami tadi diagram kunci dan mencoba juga memahami bagaimana diagram-diagram UML ini terkait dengan dunia yang ingin direpresentasikan. Ya, baik. Jadi ini kita lihat dengan gambar ini ya. Ini gambar kalau dicari sumbernya dari mana tidak ada karena ini gambar saya sendiri ya.
berdasarkan pengalaman, saya merasa gambar ini efektif untuk menjelaskan bagaimana ada dunia inside the software begitu ya. Saya sebut di sini engineering perspektif. Kemudian ada dunia atau view posisi dari direct user, user yang secara langsung berinteraksi dengan software kita, ya, dengan aplikasi kita. Lalu satu lagi ada indirect user. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya, ini tiga pemisahan ini. Jadi bayangkan ini aplikasi perbankan di dalam bank, ya. Jadi katakanlah saya punya aplikasi bank, bukan mobile banking, bukan internet banking ya, aplikasi perbankan yang dijalankan oleh pegawai bank dalam memberikan layanan kepada kita. Ya, nah, aplikasi itu pasti punya fungsi ya. Oh, ini fungsi setor tabungan. Ini fungsi untuk mencairkan deposito dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi itu disebut di sini use case, dinyatakan dengan use case. Jadi kalau ada 20 fungsi, ada 20 use case. Ada 80 fungsi, 80 use case. Nah, jadi bisa very complicated juga, begitu ya. Setiap fungsi dijalankan, misalnya petugas bank itu mengklik setor tabungan, klik. Nah, pasti di dalam software itu ada yang jalan. Ya, ada proses internal di dalam software. Nah, prosesnya itu nanti direpresentasikan dengan sequence diagram. Jadi setiap klik, sequence ini dijalankan. Klik yang ini, sequence yang ini dijalankan. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian ada aktor. Lebih tepatnya disebut direct actor yang sini. Ya. Artinya aktor yang mengeksekusi langsung use case, menjalankan fungsi softwarenya itu secara langsung. Ya, nah ini aktor yang ini. Dalam case yang ini apa tadi? Petugas bank. Karena kalau kita masih cara tradisional banking, ya kita datang ke bank berhadapan dengan petugas bank, ya. Kemudian yang berhubungan dengan komputernya kan bukan kita sebagai nasabah. Kita berinteraksi dengan, kita itu di sini nih yang hijau nih, aktor yang hijau, indirect actor, indirect user di sini. Kita berinteraksi dengan petugas bank akhirnya yang berinteraksi dengan sistem use case ini. Setiap klik use case yang mana ada sequence di dalam software. Jadi yang ini tuh inside the software ya, engineering perspective. Ya begitulah kira-kira ya memahaminya. Baik. Use case diagram ya. Jadi standar UML use case diagram itu adalah seperti yang sedang kita lihat. Jadi dalam contoh ini ada 4 use case. Open account, deposit fund, withdraw fund, kemudian close account. Jadi dalam contoh ini ada 4 fungsi yang bisa dieksekusi, dijalankan, 4 fungsi, 4 use case ya, dijalankan oleh customer. Jadi ini disebutnya aktor, gambar orang-orangan ini. Lalu use case ini direpresentasikan dengan simbol oval ini. Lalu jika perlu penjelasan, keterangan-keterangan, nah ini perlu. Kita bisa pakai simbol ini. Ini kalau pakai tools UML, ya sudah tinggal pakai. Semua diagramnya baku ya. Nah, kemudian kotak ini memperlihatkan boundary. Jadi software kita batasannya di sini. Jadi kalau ada sesuatu di luar kotak ya sudah. Itu di luar software kita, di luar user yang direct ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu ini kalau kita tambah ada indirect user. Tadi
Kalau kembali lagi ke contoh kita tadi ya, ini tadi fungsi-fungsi, use case, ini aktor langsung, ini kita, aktor tidak langsung jadinya. Kita menyampaikan keinginan kita, apa ya, person to person dari sini, actor to actor. Nah, lalu actor yang inilah yang akan mengeksekusi software kita. Setiap use case pasti berasosiasi dengan sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan apa yang akan dilakukan inside our software, di dalam software kita. Ya, jadi ini direct actor, direct users, direct direct pengguna langsung begitu ya. Lalu ini indirect actor. Ya, baik. Nah, tadi saya sudah mengingatkan ya, setiap ini nanti pasti ada satu sequence diagramnya yang merepresentasikan apa yang harus terjadi di dalam software kita. Ya, jadi kalau ini ada 4 fungsi, nah, kira-kira gampangannya ada 4 menu yang bisa diklik tiap menu. Setiap klik akan berpasangan dengan sequence diagram. Jadi pertanyaannya, kalau saya open account, begitu ya, open account di sini, klik open account, lalu apa yang akan terjadi di dalam software kita? Nah, nanti kita lihat di sequence diagramnya. Kalau deposit fund bagaimana? Nah ya, deposit fund yang kedua. Apa yang akan terjadi kalau deposit fund dieksekusi? Ya, diklik lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini contoh ya, kalau deposit fund diklik, apa yang akan terjadi? Jadi ini ada ini ya, ada konsistensi ya. Ini kalau dibaca, ini labelnya officers. Officers bisa menjalankan fungsi atau use case deposit fund. Ya, mendeposit, menyetorkan dana. Ya, nah, kita lihat. Ini officers, harus sama dengan yang tadi nulisnya. Jangan di tadi officers, di sini pegawai. Ya, di sini ditulisnya user. Nah, nanti UML-nya jadi tidak konsisten. Jadi harus label-label harus eksak sama. Ya. Kemudian ini kan ini sequence diagram dari use case deposit fund. Nah, fungsi deposit fund ini harus ada di sini. Ya, jangan di sini ditulis deposit fund, di sini deposit money. Ya, uang. Nah, nanti di sini nggak ada deposit money. Jadi kita harus biasakan tulisnya ini semua ya. Nah, lalu ini UI, user interface. UI ini sebetulnya very complicated ya kalau didetilkan. Ada UI melalui keyboard, ada UI melalui mouse. Sekarang ada UI melalui pen. Kalau touchscreen ada UI melalui ini ya, media touchscreen dengan telunjuk dan sebagainya. Jadi UI ini biasanya tidak dibahas di dalam aplikasi bisnis ya. Mengapa? Itu sudah ditangani oleh operating systemnya. Jadi cukup disimbolkan saja ada UI. Artinya apa? Bahwa officers berinteraksi dengan ini kelas ya, yang ini. Ada kelas customer, kelas system, kelas transactions. Jadi officer, kelas officer sebetulnya begitu ya. Karena konsep object oriented itu interaksi antar objek atau interaksi antar kelas. Ya. Jadi kelas officer berinteraksi dengan kelas customer. Tepatnya itu melalui kelas UI, tapi UI-nya disimplify. Ya. Nah, jadi ini officer ini mengklik tombol, menekan mouse untuk find customer ID, customer bank ID. Lalu pokoknya disimplifikasi ini akan meminta ini menjalankan fungsi get customer ID ke kelas customer.
hasilnya dikembalikan, lalu ditampilkan. Show customer ID. Bagaimana men-show-nya itu tidak dibicarakan. Di koordinat mana tidak didetilkan juga. Ya, karena itu semua sudah ditangani oleh operating system dan programmernya sudah ngerti juga, ya. Jadi konsisten ini antar kelas, ya. Jadi si aktor ini adalah kelas juga ya di sini. Nah, kemudian ya ini sedikit menginikan lah. Kelas dan objek sebetulnya kurang lebih sama. Awalnya kita berpikir tuh objek. Jadi di dalam dunia nyata itu ada objek. Ada objek yang karakternya sama. Itu dikumpulkan menjadi kelas, disebut satu kelas. Tadi ada orang-orang yang ternyata berperan sebagai dosen. Ya sudah, kelas dosen. Jadi nanti nggak perlu nyebut lagi namanya siapa dosennya. Pokoknya kita cukup menjelaskan hubungan antara dosen sebagai wali dan mahasiswa adalah begini. Nah, itu mau Bapak A, Bapak B, Bapak C sama saja semuanya, ya objeknya. Nah, gitu kira-kira ya. Nah ini sama antara pegawai bank atau teller dengan nasabah, gitu ya. Nah tidak nyebut lagi namanya siapa. Kemudian ada kelas diagram. Ya, kelas diagram itu sebetulnya memperlihatkan daftar kelas. Daftar kelas. Kemudian setiap kelas itu pasti selalu dibagi menjadi 3 informasi penting. 1, nama dari kelas tersebut, misalnya ini, customer. Berarti kelas ini namanya kelas customer. Kelas customer punya atribut, name dan customer ID. Mungkin ada yang lain, ya. Nah, tapi yang terlihat di sini jelas hanya 2 yang dalam kasus ini. Nah, kemudian satu lagi, kelas itu memiliki istilahnya method ya dalam object oriented itu, atau fungsi yang bisa dijalankan oleh kelas tersebut. Dalam representasi programnya nanti programmingnya itu menjadi function atau prosedur. Ya, itu kira-kira. Jadi selalu kelas itu 3 kotak ini yang menyatu, ya. Customer, transaction, system. Yang ini sebetulnya ada ini, tapi yang penting buat kita hanya get date saja untuk mendapatkan tanggal dari sistem, ya. Nah, baik. Jadi ada kelas diagram, ada yang ini adalah sequence diagram, ya, yang merupakan representasi dari satu buah use case. Jadi kalau ada 80 use case, ada 80 kelas diagram. Sequence diagram. Ya. Nah, kemudian ini ada kelas. Kelas jumlahnya berapa? Waktu itu tidak ada keterkaitan. Bisa lebih banyak dari jumlah sequence, bisa lebih sedikit, bisa-bisa saja. Ya. Nah, tapi ini nama kelas di sini ya. Ada kelas customer, kelas system, kelas transaction. Kita harus punya semuanya kelas itu. Dan harus sama namanya. Kalau memang yang dimaksud adalah kelas tersebut. Jadi tidak boleh berbeda itu satu sama lain. Harus eksak sama nulisnya. Ya. Nah, kemudian tadi kan di setiap kelas itu ada list of method, daftar fungsi yang bisa dijalankan. Nah, ini juga harus sama dengan ini. Karena ini pengertiannya di sini dari officer, ngirim panah ke sini itu artinya mengirim pesan. Mengirim pesan untuk mengeksekusi suatu metode di kelas yang dituju. Ya, jadi artinya apa ini? Ini officer sebetulnya kirim message ke UI. Find customer bank ID. Tapi ingat, UI ini disederhanakan tadi ya supaya tidak terlalu complicated. Nah, ini yang benar-benar ini. Karena customer adalah kelas realnya. Ya. Jadi ini ibaratnya
si officer mengklik mouse atau tombol untuk minta mengeksekusi, kirim message untuk mengeksekusi get customer ID. Get customer ID itu ada di mana? Ini merupakan method dari class customer di sini. Ya. Nah, coba kita lihat lagi ya, gambar yang masih sama, tapi memperlihatkan bahwa kalau kita punya customer, system, transaction, kelasnya semua harus ada. Lalu kita bisa cek di sini, get customer ID itu ya, itu ada di sini. Cara nulisnya betul tidak? Oh sama, cocok, berarti benar. Get date, berarti ini kelas, harus ada kelas sistem dan memiliki fungsi get date. Oh cocok di sini. Lalu harus ada kelas transactions. Salah satu fungsinya adalah add transaction. Ada add transaction. Nah, seperti itu. Kira-kira ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi ini ya kalau dicek ada semua di dalam setiap kelasnya itu. Ya. Baik. Jadi itu ya mengapa tadi saya mengatakan ada 3 diagram kunci yang membuat aplikasi apapun tidak mungkin menghindari 3 ini. Yang lain-lainnya opsional. Dari tadi saya hanya main 3 diagram ini ya, tidak yang lain. Tapi kalau nanti, di deployment-nya bagaimana? Wah, saya harus pakai deployment diagram. Ini ada pengelompokan kelas-kelas ini mengelompok tidak menjadi satu komponen ya, satu cluster gitu, satu kelompok yang punya fungsi yang berdekatan. Wah, itu nanti perlu komponen diagram ya dan sebagainya. Nah, itu atau detail dari sequence tadi ingin tahu atau proses bisnisnya bagaimana. Nah, itu nanti perlu diagram activity diagram dan seterusnya ya. Itu kira-kira ya. Nah, jadi balik lagi 3 ini kunci, mau tidak mau harus ada dan urutannya bagaimana? Urutannya ya. Pada dasarnya tidak ada urutan yang baku. Tapi yang penting justru pada umumnya kita melakukan atau melengkapi semua bagian dari diagram ini ya, itu tidak sekali iterasi. Biasanya begitu. Kecuali Anda orang yang hebat sekali. Biasanya kita buat use case 3 dulu deh. Udah gitu kita mulai start dengan use case ini, kita buat sequence diagram ya. Berarti dari use case kita ke sequence diagram, create sequence diagram. Nah, sequence diagram ini perlu kelas ini, kelas ini, kelas ini. Oke. Mulai buat kelas diagramnya. Setelah dicoba didetilkan, kayaknya masih kurang nih kelasnya. Ya, perlu kelas tambahan, tambahkan lagi gitu. Atau mau ke kelas dulu silahkan, nanti baru sequence diagram. Ya, kadang-kadang sudah terlewat jauh, baru disadari, wah kurang ini ternyata, dan seterusnya. Nah, jadi silahkanlah. Bahkan ekstrimnya ada yang berpendapat tidak selalu harus mulai dari use case diagram. Boleh begitu kita memahami sistem, kelas dulu, ya, atau sequence diagram dulu, ya. Pada dasarnya tidak penting, ya. Yang penting itu adalah bahwa 3 diagram ini pada akhirnya ada dan connected satu sama lain, ya, membentuk satu pemahaman, ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik, saya kira ini halaman terakhir ya. Ini menegaskan kembali apa yang saya tekankan di awal kuliah. Jadi UML cukup sering diinterpretasikan kurang tepat. Dianggap UML itu hanya penting untuk memodelkan software yang akan dibuat. Jadi yang
perlu paham UML hanya orang-orang teknis gitu ya. Nah, ini saya kira tidak tepat ya. UML itu sangat sangat universal. Tadi saya sudah perlihatkan juga bagaimana UML punya sisi yang lain, perkembangan SysML ya, sistem bukan software ya, bukan hanya software. Lalu sebagian dari pemodelan bisnis sekarang sering menggunakan ini ya, activity diagram, use case diagram. Nah, sehingga lebih mudah mentranslasikan bisnis ke dalam software. Karena software bisnis apa sekarang yang tidak didukung oleh software. Jadi akhirnya UML itu jadi perlu dipelajari oleh siapapun dalam konteks kita dalam hal ini adalah harus bisa dipahami juga oleh project manager pengembangan software. Ya, tadi kita sudah belajar tiga diagram mengenal, kemudian ada diagram-diagram yang lain ya. Secara keseluruhan ini jadi penting untuk apa ini? Bagi project manajemennya. Satu, untuk work breakdown structures. Di dalam project itu sebetulnya kita menemukan esensi project management itu menemukan komponen-komponen pekerjaan yang harus dilakukan. Lalu kita susun sedemikian rupa dengan baik untuk menghasilkan sesuatu deliverable yang ingin dicapai. Itu esensinya project management. Ya. Kemudian work breakdown structure ini dapat dari mana? Karena work-nya itu semua software development. Ya inilah dari sini. Oh, ada berapa use case? Artinya itu ada berapa fungsi software yang harus dibuat. Kalau ada 20, nah, bagi project management kan simple kan? Sekarang udah berapa? Oh, baru 5. Oh, masih 15 lagi ya. Nah, gitu. Nanti bagaimana 20 dipetakan ke waktu gitu ya. Jadi dari work breakdown structures, work element, work sequence urutan, ada yang ini belum bisa dibuat kalau yang ini belum ya, sequence itu. Work assignment, pekerjaan ini dikerjakan oleh siapa? Karena perlu kompetensi yang berbeda-beda. Lalu akhirnya jadi schedule. Nah, itu membuat kalau sudah ada hasil, kita bicara quality assurance, quality control, dan sebagainya lah. Ya, nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi ini Anda jadi paham ya, mengapa seorang project manager harus ngerti UML. Karena kalau harus ngerti programming lebih berat lagi, kira-kira gitu ya. Ngerti programming lebih berat, nanti lebih susah ya. Jadi cukup ngerti sampai UML supaya nggak ikut sakit kepala dengan urusan programmingnya, implementasinya ya. Tapi bisa komunikasi dengan baik, bisa memonitor dengan baik ya, tidak dibohongi oleh yang mengerjakan level teknis. Iya Pak, ini saya sedang mengerjakan ini, padahal yang dikerjakan A, yang diaku B. Nah, ini kan kalau ngerti sedikit lah tentang UML-nya, nah ini lebih nyambung lah komunikasinya satu sama lain. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan memberikan pemahaman, memberikan knowledge tambahan. Detailnya nanti saya lihat ya waktu apakah di pertemuan yang akan datang saya bisa sisipkan satu pertemuan lagi untuk memperdalam, atau paling tidak kalaupun tidak bisa kita sisipkan ya, saya harap Anda inilah mengeksplor diri sendiri untuk meningkatkan pemahaman ya, karena harusnya sudah paham bahwa ini penting ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Baik, saya kira semuanya sudah sangat jelas ya. Apalagi UML ini kan kalau yang latar belakangnya informatika, pastinya sudah makanan sehari-hari ya. Oke. Nah, supaya kita ada interaksi dulu, menunggu Pak Ari
sedang sepertinya menguji S3 atau apa gitu ya. Baiklah, saya akan bertanya-tanya dulu deh. Setelah barusan sudah dijelaskan oleh Pak Ari dan Ibu Bapak semua yang di S2 apalagi yang di S3 ya, pastinya sudah punya pengalaman membuat bermacam UML model ini, UML diagram ini ya. Oke. Nah, saya ingin menyapa dulu di sini. Ini ada 2 kelas ya, tapi sambil kita memastikan dulu presensinya yang sederhana saja. Teh Atina, tolong kita lakukan presensi saja dulu. View course aja, Pak. Ya, view course saja deh. Oh iya, baik. Dipastikan aja di 2 kelas ya. Coba di share screen. Dan ini share screen-nya belum bisa nih. Oh, udah sekarang ya. Oke, silakan dipastikan saja dulu. Halo? Iya, Pak. Ini saya share screen dulu. Baik. Udah bisa. Harusnya UML itu. Bentar, saya lupa modul 5 itu pembahasannya apa. Ini. Object oriented understanding. Oke. Ya Pak, ini saya sudah setting untuk presensinya menggunakan view course. Baik, jadi silahkan masing-masing masuk ke modul 5 ya. Sambil dilihat di situ PDF atau videonya. Nah, kalau belum silahkan refresh page supaya ngehit ke presensinya. Mari kita lihat teh hasil presensinya supaya dipastikan yang aktif di sini hadir gitu. Masih banyak yang belum hadir ya? Ini di kelas IF, Pak. Kelas IF ya. Kelas IF misalkan Bayu Setia Aji, Nur Hakim itu belum tuh. Udah nyoba di refresh Pak barusan. Oh, barusan ya. Oke, Ya, yang lain. Bayu. Yang lain juga ya. Nah, Saya udah juga, ada. Pak, begitu. Ya, refresh screen dulu ya, sekalian refreshing screen-nya, refreshing jiwanya. Kemudian di sini nih yang belum Nur Hakim. Aduh, kecil tulisannya teh, dibacakan aja. Ada yang belum itu Pak Dionisius, terus Pak Tito sama Pak Muhammad Rizky. Masih ada 4 orang lagi yang belum, Pak. Kelas IF. Oke, dipastikan ya ada 4 orang yang belum. Itu yang di kelas IF. Ya. Kalau di kelas elektro, oh ini masih belum ada yang melakukan presensi ya. Punten, saya salah. Masih tanggalnya. Punten dicoba lagi untuk yang kelas elektro, di refresh lagi halamannya. Refresh page aja ya, Ctrl Shift R. Karena settingan dari ini kan kemarin kuliahnya. Harus diperbaiki dulu. Oke, silakan dicoba dulu ya. Coba, ada efek. Oh iya. Ada beberapa yang belum ya, dicoba hanya 8 orang saja ini. Oh, banyak ya.
Coba deh Eh, disebutkan aja siapa yang belum. lumayan banyak sih Pak, ini ada 23 orang yang belum itu Pak Risman, Nurfali, Muhammad Rizky, terus ada Presa Taruna, ya tinggal 4 orang lagi juga Pak yang belum. Baik, semoga yang belum sudah bisa eh, refresh page ya. Coba dipanggil sekali lagi. Ini panggilan terakhir nih sebelum boarding nih. Risman Abdul Razak, Nurfali, Muhammad Rizky, sama Presa Taruna yang belum Pak. Ya, Muhammad Rizky ada nih di Zoom-nya. Halo? Mungkin sedang tiduran. Sepertinya saya yang 235, Pak. Oh, di kelas IF ya? Di sini ada 232 21 102 ya. Muhammad Rizky Dwi Putra. Ada 2 Muhammad Rizky ini. Kalau di kelas IF masih ada ya yang belum. Ya, sudah cukup lah. Kalau nggak ada ya nggak ada, berarti gimana lagi ya. Baik, mari kita lanjutkan. Kalau begitu, kita akan lihat di sini. Saya ingin menyapa Ibu Susi. Monitor Ibu Susi. Ya, Pak. Ya, karena Sebentar, Pak. di sini S2 dan S3 ya, saya panggil Ibu dan Bapak saja ya. Bentar, monitornya, layarnya. Silakan, Baik, saya ingin bertanya gini aja. Saya ingin Ibu memperlihatkan contoh UML yang pernah dibuat atau setidaknya yang Ibu dapat jelaskanlah sekilas begitu. Mungkin kalau misalnya pernah dibuat, sudah lama sekali ya Pak, waktu zaman S2 dulu gitu. Tapi kalau misalnya untuk menjelaskan apa itu UML, ya sebenarnya itu adalah bahasa untuk merancang, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi yang terdiri dari use case diagram, terus sequence sama kelasnya. Di situ terjadi interaksi seperti itu, Pak. Ibu pernah buat ya? Pernah dulu waktu membuat simulator eskavator, Pak. Oh, baik. Oke. Ya, pastinya semua sudah, karena ini hanya review saja ya, jadi sudah cukup jelas lah sebetulnya ini. Kalau begitu kita mendingan, atau satu lagi lah, saya mau random ya kepada Bapak Yuda Syahidin. Iya, saya Pak. Ya, saya ingin melihat
yang pernah dibuat atau yang bisa diperlihatkan deh. Oke, Diagram. saya coba perlihatkan sih ini juga Pak, waktu itu dulu sih waktu saya coba memberikan suatu pandangan bahwa tentang membuat suatu bentuk dokumen objek untuk logistik yang barang milik daerah. Saya coba perlihatkan waktu itu pernah membuat ini izin share screen dulu ya Pak. Silakan. Nah, ini sudah terlihat ya Pak. Ya, Nah, waktu itu saya coba membuat untuk di Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang memang ini juga saya coba untuk diulas kembali pada saat membuat suatu desain sistem ATSISLOG, sebutnya aplikasi teknologi informasi sistem logistik. Artinya nanti untuk bisa monitoring barang milik daerah itu berada di posisi di mana. Nah, di Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat itu menginginkan bahwa barang-barang yang milik provinsi itu berada di posisi di mana. Nah, saya itu menggambarkan bentuk awalnya adalah UML, karena waktu tadi diarahkan oleh Pak Ari, waktu itu kan buat dulu ada kelas diagram, memang waktu itu saya membuat proses bisnis untuk use case-nya dulu. Jadi nanti itu kan secara aplikasinya, gambaran awalnya itu nanti ada login dulu dari sisi ada sekda-nya, dari sisi usernya, sekda, kemudian UPTD-nya, unit pelayanan daerahnya, kemudian satuan perangkat kerjanya, SKPD, kemudian dari sisi gubernur juga dan biro pelengkapan yang nanti akan memonitoring. Nah, nanti di sini use case-nya itu saya membuat ada 7, yaitu di sini ada tentang usulan barangnya, kemudian ada rencana kerja dan anggaran. Maksudnya ini rencana kerja dan anggaran itu artinya mereka mengusulkan dari SKPD dan UPTD itu barang apa yang akan diadakan di unit daerahnya itu. Jadi nanti muncul ada anggaran biayanya yang nanti akan dikeluarkan ke dalam bentuk tender nantinya seperti itu. Itu gambaran secara proses bisnis secara garis besar seperti itu Pak Yusef. Terima kasih. baik. Sebentar, ini Bapak menggambar pakai apa ya? Apakah benar-benar mengikuti standar UML atau enggak nih? Saya waktu itu menggunakan Rasuna ROS, Pak. Oh gitu ya. Begitu. Jadi kan saya coba ulas kembali gitu apakah ada kekurangannya, makanya kan dari sisi teori ini waktu itu kan langsung gitu Pak. Ya. Dan yang mengerjakan pihak ketiga berarti ya? Barengan dengan saya juga Pak, karena saya kan waktu itu konsultannya juga gitu ikutan. Baik. Gitu Pak. Oke, yang penting sih yang utamanya sendiri memang ya ada yang ya di desain ini jadi secara nyatanya kan ini modeling dari sesuatu yang kita ingin buat dunia nyatanya gitu ya. Iya. Nah, dan dunia nyata ini utamanya adalah dapat menjawab kebutuhan para penggunanya kan. Betul. Ya. Jadi memang dibuat setertib mungkin dari awal dari sisi modeling sehingga ya mengurangi kesalahan ketika para programmer mengimplementasikannya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak. Saya udah yakin deh ini semuanya sudah bisa ya. Nah, kalau begitu kita lihat ya. Coba kita cek dulu Teh Atina tugas. Coba tugasnya apakah sudah mengumpulkan semua dan lain-lain, kita cek dulu. Coba kita ini saja, ini ada yang belum ya, jadi get all answers aja dulu supaya
Yang merah ini jadi hijau semua. Ini tidak mensubmit tugasnya ya. Katanya sih ya gitu Pak. Baik, kita konfirmasikan dulu mengapa tidak mensubmit tugas. Di sini ada Pak Bayu, Pak Titus, kemudian Muhammad Rizky Samsul Arifin, dan Bapak Nur Hakim Soleh. Ini ada 4 yang tidak submit tugas. Kenapa? Selamat siang Pak Yusef. Ya, Pak, saya Muhammad Rizky, Pak. ada 2 Muhammad Rizky nih. Yang 235, Pak. Iya. Oke, Samsul Jadi- Arifin ya. Pak, mohon maaf Pak, ini kan saya baru PRS Pak di minggu ini Pak gitu ya, baru masuk Pak. Itu kira-kira bisa disusulkan nggak Pak kira-kira? Ya, kalau begitu diperpanjang saja ya, karena baru PRS, diperpanjang saja teh, ditambahkan. Tapi tugasnya sudah tahu belum? Belum tahu Pak. Nanti saya baca di Edudex aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, kita akan perpanjang supaya fair ya. Dikasih aja 1 minggu lagi berarti. Nah, jadi di deadline-nya adalah hari Kamis Hari Kamis jam 21 ya. ya Pak. Ya. Nah, tugasnya bisa dibaca nanti Pak, sudah aktif lagi. Tapi kalau yang sudah submit, ya tentu saja sudah terkirim ya. Dan kita jangan lihat dulu ini nanti Pak Samsul Arifin bisa mendapatkan idenya dari sini. Oke, jadi ada Pak Titus, Pak Bayu Setia Aji, kemudian Pak Nur Hakim Soleh. Monitor Bapak-Bapak semua yang ini kita akan perpanjang lagi 1 pekan lagi karena mengakomodasi yang PRS nih. Kemudian Pak Dionisius. Halo? Hadir nggak hari ini? Sepertinya tidak hadir, Pak. Ya, meskipun tidak hadir, kita kasih kesempatan lah tetap 1 minggu ya. Mari kita lihat di kelas EL, dan sekarang kelasnya sudah fix nih, sehingga seharusnya, nah ini ada yang kemarin terlambat ya, ini lihat 11 jam. Pak Arisman. Halo Pak Arisman. Nggak ada juga. Tidak ada ya. Oke, nanti sekalian kita ini ada siapa lagi coba? Ini udah submit semua. Nah, di sini ada yang belum, itu Muhammad Rizky Dwi Putra kalau di sini. Halo, Pak Dwi Putra. Nggak hadir juga? Jangan-jangan ini harus di-sync dulu aja teh. Coba di-sync dulu students-nya. Pak, punten Pak, teman saya Muhammad Rizky Dwi Putra itu udah PRS Pak, ganti matkul katanya. Oh gitu ya, jadi akan dihapus ini ya. Nah, jadi kita perlu sync dulu, tapi harus Pak Ari ya ini yang sync ya. Ke CX-nya. Teh Atina. Ya Pak, kayaknya harus Pak Ari. Harus Pak Ari ya, karena dosen utamanya Pak Ari nanti akan di-sync sehingga yang ngedrop mata kuliah ini akan hilang nih. Tidak ada di sini ya, udah. Tapi tetap saja ini juga diperpanjang 1 pekan untuk menyamakan dengan yang kelas paralel yang lainnya. Udah diperpanjang ya? Sudah Pak, tanggal 24 jadi. Baiklah. Oke, karena memang dosen utamanya Pak Ari ini UML adalah sesuatu yang semua sudah tahu, apalagi kalau lulusan informatika ya, itu menjadi nyawanya dari apa yang dibuat. Jadi saya kira ini hanya review saja.
nanti kita akan lanjutkan. Saya hanya mewakili Pak Ari saja dulu di sini. Karena beliau tidak ada, ya sudah. Kita sampai di sini dulu. Saya memastikan bahwa presensi dan segala sesuatunya sudah berjalan dengan baik. Dari Pak Ari tidak ada pesan apa-apa. Nanti kita jumpa lagi pekan depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup. Saya pamit. Ya. Mohon maaf, mau tanya, ini kan diperpanjang, untuk yang sudah ngumpul boleh ada perbaikan nggak ya Pak? Siapa yang mau ada perbaikan? Biar di allow dulu di sini. Biar kita kasih revisi. Coba siapa yang mau ada perbaikan? Fikri Abdul Aziz Pak, dari kelas IF. Ya. Zauliskan Muhammad juga Pak. Oke, coba satu-satu biar Saya kita juga Pak Irfan Pak. allow Mohon maaf revision. Pak, sebelumnya ketika kita perbaikan itu berpengaruh ke nilai atau bagaimana Pak ya? Enggak, ini dianggap semuanya baru lah begitu. Oh baik Pak. Ya, Teh dibuat ini saja allow revision. Itu yang namanya Ya, Pak. menunjuk tangan ya. Dua dari kelas IF. Ya. Ya. Ada yang menulis juga di sini. Atau jangan-jangan semuanya harus dikasih revision. Kalau udah bagus, menurut saya nggak usah lah. Ya Pak lanjut. Ya. Nah, ini Ada yang bertanya juga Pak, izin. Karena baru PRS, jadi tugas yang pertama itu belum mengumpulkan Pak, apa digabungkan dengan tugas yang sekarang aja, tuh seperti apa ya Pak? sebentar, ini kan tugas pertama toh. Kalau tidak salah minggu kemarin ada tugas juga Pak. Kan yang tugas sekarang itu melanjutkan tugas yang kemarin. Ya sih, ya harusnya digabungkan karena kan ini melanjutkan ya. Jadi gini, bagi yang PRS, tapi tugas pertamanya mengetahuinya gimana nih yang PRS nih? Harus dibuat aja di Kopas dulu ya. Dah gini aja deh supaya bagi semua mudah daripada direvisi. Mendingan kita buat aja lagi deh tugas baru yang isinya tergabung antara tugas pertama dan kedua. Nah, karena kalau yang lama itu sudah mengumpulkan tugas pertama juga dan memang belum diperiksa, jadi ngumpul filenya 2 aja, yang pertama dan kedua, tinggal submit ulang deh biar gampang gitu ya. Itu saja, nanti kita buat tugas baru saja dan deadline-nya sama, Kamis jam 21. Oke, Gitu baik, aja Pak. ya. Saya buatkan ya Pak. Ya. Baik Pak. Ya, Tanya Pak, berarti nanti akan ada 2 file yang akan disubmit ya Pak? Atau ya. tugas 1 dan tugas 2 digabung dalam satu file Pak? Ya, gini, tadinya saya nggak mau nyusahin yang sudah submit dua-duanya gitu. Minimal tinggal submit ulang, ya nggak terlalu repot lah. Tapi kalau harus menggabungkan kan jadi ada kerjaan tambahan, tambah banyak gitu maksudnya sih. Iya, Pak. Oh, berarti disubmit 2 file ya Pak? Ya, Ya, baik. itu saja. Terima kasih, Pak. Pokoknya gini, ini karena di masa transisi begini ya ada PRS, jadi mana yang sekiranya lebih mudah, lebih gampang, silakanlah dilakukan gitu. Apalagi kalau berempati kepada dosennya supaya tidak macam-macam mau digabungkan, nah itu pasti lebih mudah memeriksanya. Itu jadi nilainya akan digabungkan antara tugas 1 dan tugas 2 supaya yang PRS juga sama-samalah kebagian nilainya gitu. Ya, untuk mudahnya supaya nggak banyak kerjaan, 2 file aja. PDF, 2 PDF ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Baik. Pak. Oke, semuanya jelas, semuanya mohon maaf bagi yang sudah submit dua-duanya. Ya, mohon maaf harus submit ulang. Ya, sekarang sajalah begitu ya supaya nggak nunggu deadline nanti lupa. Ya, saya kira gitu saja. Nanti dibuatkan oleh Teh Atina untuk di kedua kelas. Ada lagi ya yang ditanyakan? Tidak ada.
berarti terima kasih. Saya pamit dulu. Silahkan ini kita bubar. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.